Salam bahagia bersama kami di Vkom UIR dalam sebuah tayangan bernama Podcast Berisik yang nanti isinya adalah berkaitan dengan prestasi-prestasi mahasiswa Vkom selama tahun ini, tahun kemarin, tahun akan datang, tahun selanjutnya, dan tahun-tahun berikutnya. Dan ini adalah Vkom Berisik. Baik, pada hari ini Vkom Berisik kehadiran 2 tamu spesial pakai telur. Yang pertama ada Revalina. Beliau adalah seorang duta potensi Pemuda Indonesia tahun 2005. 2025 ketua 2025 dan perwakilan Riau. Benar. Kemudian satu lagi ada Nafisa. Beliau adalah pemenang 1 Duta Bahasa Provinsi Riau tahun 2024 dan berasal dari mahasiswa Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Islam Riau. Menunjukkan bahwa Vkom UIR bukan kaleng-kaleng. Oke. Baik, pada hari ini kita coba diskusi. Kita coba bincang-bincang sedikit, barangkali ada motivasi dan lain sebagainya. Yang pertama kali kita sapa yang kita dari Riau dulu. Oke, Nafisa. Iya, halo Bapak. Nama lengkap dong. Perkenalkan, nama saya Nafisa Mukni Kenanga, Pak. Asalnya dari? Nafisa berasal dari Kabupaten Kampar. Makanan favoritnya? Aduh, apa ya? Nasi goreng kayaknya ya. Minuman favoritnya? Oke. Nafisa pemenang 1 Duta Bahasa Provinsi Riau. Iya, betul, Pak. Itu dari berapa peserta? Jangan-jangan dari 1 peserta? Enggak. Kebetulan kami di tahun 2024 itu ada 20 peserta. Ada 20 finalis. 20 finalis. 10 pasang jatuhnya. 10 pasang. Dari totalnya berapa sebelumnya? Awal-awal. Sebelum pas pendaftaran itu kami ada yang mendaftar 109 orang peserta. Itu dari seluruh Provinsi Riau? Iya, betul, Bapak. Prosesnya seperti apa tuh? Prosesnya sama seperti ajang yang lainnya, Pak, melalui tahap wawancara. Oke. Dan juga ada seleksi minat bakat. Kalau duta potensi gimana pula? Kalau Asalnya dong. iya Asalnya boleh. dong. Kenalkan, saya Revalina Anissa. Bapak dan teman-teman lainnya bisa panggil saya Reva. Reva lahir di Dumai tapi udah lama besar di Pekanbaru. Oke. Apa lagi tuh tadi? Lahir tahun 2006. 2006. Kirain 2026. Oke, Revalina menjadi pemenang Duta Potensi Pemuda Indonesia. Usianya masih kecil, tapi lombanya pemuda. Iya. Gimana ceritanya? Kok bisa ikut ini gitu? Nah, sebenarnya Reva nggak kecil lagi sih Pak, tahun ini 19 tahun. 19 tahun. Iya, udah mewakili pemuda Indonesia. Badannya aja yang kecil. Oke, gimana ceritanya bisa ikut? Kami daftar kalau dari Provinsi Riau sendiri itu yang daftar 20 orang, tapi pendaftar seluruh Indonesia itu 1.300 lebih. Oke. Jadi melewati proses yang namanya pemberkasan. Yang pertama melewati ada G-form, terus ngisi-ngisi esai gitu-gitu. Terus yang kedua ada karantina. Selanjutnya ada FGD. Setelah FGD baru interview baru pengumuman. Seperti itu. Ya kan, kalau dilihat dari jumlah peserta yang daftar, saringan tahap 1, tahap 2 sampai pada akhirnya kemudian jadi pemenang, jadi finalis dan sebagainya. Prosesnya cukup ketat sebenarnya. Iya, Pak. Berarti Ribet. dengan keberadaan kawan-kawan ada di sini ini kan satu prestasi yang luar biasa. Nah, inilah gunanya podcast berisik yang memang kita peruntukkan untuk yang punya potensi, minat dan bakat di bidang apa saja, baik akademik maupun non akademik. Masya Allah. Tapi ngomong-ngomong, Nafisa semester 6 tahun ini. 6 tahun ini, Revalina semester Semester 2. semester 2, anak dari pertama, kedua, keempat, anak dari Reva juga keempat bungsu. Anak bungsu. ini bukan berarti kalau mau punya prestasi harus anak keempat Bungsu. ya. Anda. Oke,
Duta bahasa ini apa sebenarnya, Nafisa? Duta bahasa itu sekelompok pemuda atau generasi muda yang dipilih yang memang fokus untuk mengkampanyekan, mensosialisasikan tentang Trigatra Bangun Bahasa, Bapak. Trigatra? Bangun bahasa. Nah, apalagi Nah, itu? kebetulan kan kami Duta Bahasa itu berada di bawah naungan Kemendikdasman. Mm-mm. Nah, Trigatra Bangun Bahasa itu adalah suatu hal yang memang harus digaungkan oleh kami, yang mana isinya itu yang pertama penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Baik dan benar. Lalu yang kedua melestarikan bahasa daerah, dan yang Oke. terakhir menguasai bahasa asing. Jadi 3 hal ini memang harus kami kampanyekan, kami sosialisasikan terhadap generasi muda. Bahasa Indonesia yang baik dan benar, Melestarikan bahasa daerah, lalu ada penguasaan bahasa asing. bahasa asing. Oke, bahasa daerahnya karena Riau itu pasti bahasa Melayu. Iya, Pak, betul. Karena kan di Riau juga ada beberapa bahasa, Mm-mm. salah satunya ada bahasa Ocu Iya. dan sebagainya. Kalau Duta Potensi ini ngapain? Untuk apa? Kayak kita kenalan Duta Potensi Pemuda dulu ya Pak. Iya. Duta Potensi Pemuda Indonesia 2025 ini program tahunan yang dilakukan oleh Youth Ranger bekerja sama langsung dan disupport baik oleh Kemenpora Republik Indonesia Oke. yang diselenggarakan untuk mengetahui bagaimana potensi pemuda Indonesia di berbagai sektor. Nah, kebetulan Reva di sini mewakili Provinsi Riau di bidang budaya Melayu. Bidang budaya Melayu. Iya, jadi nanti kami bakal berkegiatan melakukan program kerja yang udah kami ajukan dari awal proses pendaftaran. Gitu, Ini Pak. dinobatkan sebagai duta ini untuk jangka waktu berapa lama nih? Kalau untuk menjabat itu biasanya 1 tahun, Bapak. 1 tahun, sama, Benar, 1 sama, tahun. benar. Oke, dalam 1 tahun Duta Bahasa ada program apa nih? Kebetulan Nafisa bersama pasangan Nafisa itu membuat program Krida namanya Gasing Trigatra, Bapak. Jadi Tunggu, sorry. Sama pasangan. iya, jadi kami pemenang itu ada pasangannya, 1 pasang. Pasangannya dari mana? Dari Kampus sebelah. kampus sebelah. Oke. Programnya gimana? Jadi kebetulan program kami itu mengangkat budaya, yaitu salah satunya permainan tradisional, permainan gasing. Nah, jadi nanti permainan gasing itu terdapat juga kartu kebahasaan. Kalau misalnya gasing itu berputar dan berhenti di satu titik, para pemain harus menjawab pertanyaan tentang kebahasaan, kesastraan dari kartu-kartu yang ada, Bapak. Jadi Wow. kegiatan itu yang akan kami laksanakan 1 tahun Jadi- selama menjabat. Jadi semacam kuis ya? Iya, Kuis dengan media gasing iya, sebagai simbol budaya Iya, tadi. Kemudian nanti ada pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab. dijawab. Berarti ini duta gasing apa duta bahasa? Duta bahasa, tapi itu memang kegiatan kerja kami. Selain dari itu, Biasanya kami membantu, kami kan kalau di provinsi itu di bawah kantor atau balai bahasa ya Bapak. Jadi kebetulan kami juga ikut seluruh kegiatan dari balai bahasa. Misalnya untuk ke sekolah-sekolah untuk mengkampanyekan tentang kebahasaan, literasi dan juga sastra. nah itu tadi sasarannya siapa? Yang mana Ya, nih? Yang artinya gasing yang, Trigatra. ya, yang gasing itu nanti untuk ke anak SD kah? Kami SMP? milihnya ke anak SMP dan SMA. SMP dan SMA. SMA. Itu eventnya seperti apa nanti? Kami Datang ke sekolah. iya datang ke sekolah langsung Oke. ngehubungin pihak sekolahnya, terus nanti barulah kami sosialisasikan kepada mereka. Berarti duta bahasa datang ke sekolah dengan membawa sekian peralatan, Iya. kemudian akan eksekusi di sana. Oke. Kalau duta potensi akademik lagi, duta potensi pemuda ini mau membina para pemuda-pemuda yang belum pemuda atau komplitnya gimana? Jadi kami di sini itu punya visi misi untuk mengembangkan pemuda khususnya di Provinsi Riau. Tapi Oke. kami juga enggak mengkhususkan hanya untuk pemuda Provinsi Riau karena sebenarnya kami dari awal udah sangat-sangat
mengkampanyekan budaya Melayu kepada masyarakat Indonesia, karena seperti yang kita tahu Pak, beberapa generasi Indonesia itu mulai sulit memahami bahwa budaya di Indonesia itu banyak gitu. Inilah tugas kami untuk memperkenalkannya. Nah, gimana caranya memperkenalkan itu? Reva ada 4 program kerja bersama pasangan. Belum tahu berapa program kerja. Di 4 program kerja ini ibaratnya belum Reva presentasikan kepada fasilitator, jadi akan dipresentasikan dulu baru disetujui. Tapi Fasilitatornya siapa? Itu masih dalam proses ini Pak, pengurusan, lagi pendaftaran pengurusan untuk kami yang tahun 2025 gitu. Untuk program kerja Reva ada 4. Itu yang pertama pelatihan untuk menjaga cagar alam yang ada di Provinsi Riau. Itu khusus Reva sediakan untuk para bocil-bocil SD. Terus yang kedua, Cagar alam ya. iya, cagar alam, khususnya di wisata Provinsi Riau. Yang kedua ada pembuatan film dokumentasi berbasis budaya Melayu. Jadi harus memang di bidang budaya. Terus yang ketiga adanya webinar kepada pemuda. Nah tadi Reva lupa ngomong, di dokumentasi film itu Reva khususkan untuk SMP dan SMA karena film itu memang udah jadi bagian mata pelajaran juga. Yang ketiga tadi webinar itu memang pemuda khusus lah, terserah mau pemuda dari Provinsi Riau, mau dari seluruh masyarakat Indonesia. Yang terakhir itu kerajinan. Jadi kami akan buat semacam produk UMKM untuk umum gitu Pak. Jadi mau SD, SMP, SMA, pemuda terserah. Ini kapan eksekusi kegiatannya? Nah kebetulan karena masih dalam proses mencari fasilitator, kami hari ini udah ditentukan fasilitator siapa, akan dibagikan berapa gitu Pak. Jadi kami akan segera presentasikan untuk segera melakukan program kerja tersebut. Nah, Duta Potensi Pemuda ini kan berafiliasi dengan kementerian ya, dengan Kemenpora. Kementerian Pemuda dan Olahraga. Itu nanti program-program di Kemenpora gimana nih turunannya sampai ke para duta nih? Jadi gini Pak, kami itu di bawah naungan Youth Ranger, sebuah organisasi yang memang udah mengkhususkan pemuda, cukup besar juga Youth Ranger. Tapi di Kemenpora ini itu lebih ke disupport Pak, dukung baik di bawah naungannya. Jadi memang bukan bahwa duta potensi itu akan akan diperkenalkan baik gitu oleh Kemenpora, enggak. Tapi kami itu sudah terafiliasi langsung oleh Kemenpora tersebut gitu. Jadi akan ada pekerjaan berat lah dalam kurun waktu 1 tahun ini untuk kalian Iya, berdua Iya ya. Pak, betul. Dan untuk duta bahasa, dari banyaknya program yang Kami buat. ada yang dibuat, itu sudah mulai dieksekusi. Sudah Pak. Kebetulan program ini yang kami bawa ke nasional kemarin. Jadi sudah dieksekusi sebelum ke nasional juga. Maksudnya dibawa ke nasional gimana nih? Untuk diperlombakan lagi di nasional. Duta Bahasa Provinsi Riau pemenangnya kemudian ikut dalam Duta Bahasa tingkat nasional. nasional. Udah terlaksana. Sudah Pak. Udah terlaksana. Pada bulan September kemarin. September kemarin. Oke. Sekarang artinya sudah selesai atau Sudah selesai. Dapat. Eh, Hampir. Kalau tahun ini Riau itu dapat kategori 10 besar duta bahasa nasional favorit. 10 besar Duta Bahasa Nasional Favorit Ya. yang dapat Yang paling nomor 1 itu duta bahasa Bali sama Sulawesi. Enggak, maksudnya yang dapat 10 favorit tadi itu yang di pemenang 1. Iya, kami. Karena yang Oke. di duta bahasa itu di tiap provinsinya ada, Pak. Jadi nanti yang pemenang satunya akan dilombakan lagi di nasional. Nah, kan ini yang kita tak dapat informasi kalau tak ada podcast ini kan. Iya. Yang setahunya kita bahwa ketika Duta Bahasa Provinsi pemenang 1 itu selesai, ikut di tingkat nasional, oke, pasti akan diikutkan dalam tingkat nasional. Dan ternyata pemenang 1 Duta Bahasa tahun 2024 yang asal dari Fikom UIR juga menjadi pemenang 10 besar Kategori favorit. kategori favorit. Itu kan keren tuh. Alhamdulillah. Di tingkat nasional juga punya ada nama di tingkat Ada. di tingkat nasional. Berarti ternyata saya salah dari awal tadi. Saya pikir
yang hadir pada hari ini adalah satu dari tingkat nasional, satu di tingkat provinsi. Provinsi. Ternyata dua-duanya nasional kawan-kawan. Nah, untuk dengan keberadaan kawan-kawan di Fakultas Ilmu Komunikasi sebagai lembaga pendidikan yang menaungi kawan-kawan dan di luar kemudian beraktivitas yang demikian, ini kira-kira kalau boleh saya berandai-andai, bagaimana nih sinerginya antara aktivitas kawan-kawan sebagai duta, tapi dengan juga melibatkan kampus sebagai wadah. Mahasiswa. Apakah nanti misalnya ketika turun ke lapangan, yuk rekrutmen volunteer atau apa dari kawan-kawan Fikom itu gimana nanti? Boleh kakak dulu? Boleh. Kalau dari Nafisa sih sejauh ini karena memang Duta Bahasa itu bernaungan dengan Balai Bahasa. Jadi memang setelah menjadi pemenang satu itu kami bisa dikatakan agak sedikit tidak membawa nama kampus lah gitu Pak, karena memang fokusnya di provinsi. Memang bertarungnya antara kepala Balai Bahasa di seluruh Indonesia gitu kan. Tapi setelah pulang dari nasional, Nafisa juga pengen selanjutnya ini masih dan terus akan ada Duta Bahasa dari Fikom, karena antara bahasa dan komunikasi itu kan memang berkesinambungan Pak, tidak dapat terpisahkan gitu kan. Kalau Memang erat. dari Fikom otomatis pasti nih Fikom. Soalnya Nafisa ini kawan-kawan adalah, seingat saya yang sesuai data yang valid itu adalah orang kedua dari Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Islam Riau yang menjadi Duta Bahasa Provinsi Riau. Nah, ketika eksekusi di lapangan, eksekusi kegiatan di lapangan, memungkinkan tidak untuk juga melibatkan kawan-kawan, baik kalau aku ada kegiatan nih mau bantu dalam kegiatan aku enggak, misalnya yang dari mahasiswa Fikom, ada enggak kemungkinan bersinergi itu? Kemungkinan ada Pak, karena kami dari pihak Balai Bahasa juga akan merekrut para mahasiswa, terutama memang ingin fokus gitu dalam pengembangan bahasa dan sastra dan juga budaya. Jadi kemungkinan dalam ada. waktu dekat kapan nih kegiatannya? Dalam waktu dekat ini akan ada pemilihan Duta Bahasa Riau 2025. Kayaknya bulan ini itu udah buka pendaftaran. Oke, nah yang kayak gini ini nanti bisa diinformasikan ke kawan-kawan yang ada di fakultas untuk bisa ikut. Nah, kemudian kalau saya pindah ke Duta Potensi Pemuda, kan baru 2025 nih, baru bulan Februari kemarin masih baru merintis, masih hangat-hangatnya, panas-panasnya. Dalam waktu dekat kan akan ada kegiatan juga nih. Pertanyaannya sama, akan melibatkan kawan-kawan, bisa nggak dengan melibatkan kawan-kawan yang ada di Fakultas Ilmu Komunikasi? Karena dari awal Reva bawa nama Universitas Islam Riau, Reva bakalan emang ada rencana untuk bawa teman-teman Pak. Dan Reva udah promosiin juga ke mereka. Jadi mungkin di bulan ini aku bakal ngadain program kerja ini. Jadi kalau misalnya ada yang mau saling kolaborasi, boleh hubungin aku seperti itu. Terus di program-program kerja yang Reva laksanain sama pasangan Reva, itu juga kami membawa orang-orang yang memang mau dan berniat untuk membawa budaya Malawi lebih dikenal lagi oleh masyarakat Indonesia. Nah, barangkali nanti sekedar masukan bisa berkomunikasi dengan kawan-kawan yang ada di unit kegiatan mahasiswa ataupun di badan eksekutif mahasiswa untuk menginformasikan kegiatan yang akan lakukan, bisa berkolaborasi lah dengan kawan-kawan yang ada. Karena iya benar Pak. Duta itu adalah representasi dari sebuah kegiatan dan yang memang punya tanggung jawab moral untuk bisa mengkaderisasi atau mengajak kawan-kawan yang lainnya. Iya benar. Nih sebagai orang-orang yang punya prestasi inilah kita sebut. Masya Allah. Ada pesan untuk yang lain. Reva dulu. Boleh. Pesan Reva itu ada berapa ya? Ada banyak sih sebenarnya. Cuma satu aja pesannya, kalau banyak nanti kepanjangan ya. Cuma yang paling Reva fokusin itu yang pertama, kita sebagai pemuda harus saling
saling berpegangan tangan, ingat bahwa kita tuh satu. Meskipun Reva di sini membawa budaya Melayu, bukan berarti Reva menyingkiri semua berbagai budaya yang ada di Indonesia. Reva di sini sebagai representasi untuk budaya Melayu, tapi Reva juga ingin mengikat berbagai pemuda untuk saling bekerja sama, berkolaborasi. Semoga kedepannya kita nggak ada perpecah belahan, dan Reva harap semua pemuda itu mampu bertanggung jawab atas apapun yang akan mereka lakukan di masa depan. Ya. Seperti itu. Kalau Nafisa? Kalau dari Nafisa, kita sebagai pemuda tidak hanya diam, tidak melakukan apa-apa untuk bangsa, kita bisa melakukan hal-hal kecil, salah satunya lebih mengutamakan bahasa Indonesia. Dan penggunaan bahasa daerah itu juga mesti ada tempatnya, Pak. Jadi dari Nafisa sendiri, mari kita sama-sama berpegangan tangan juga untuk menginternasionalkan bahasa Indonesia di kancah internasional agar lebih dikenal oleh dunia, karena saat ini bahasa Indonesia sudah banyak dipelajari di universitas dunia. Sekali. Jadi jangan sampai lengah, jangan sampai bahasa Indonesia kita ini mulai tertinggal karena kita mencampur adukan bahasa. Lalu untuk teman-teman yang ingin mencoba untuk terjun dalam dunia ajang perdutaan, jangan pernah takut. Teman-teman bisa kok mulai dari mana aja, mulai dari ajang apa aja. Yang penting teman-teman mau dan juga ingin mengembangkan potensi yang ada dalam diri teman-teman. Benar. Oke. Berarti dari dua duta yang ada sebenarnya punya satu core yang sama, yaitu dalam konteks bagaimana mensosialisasikan bahasa dan budaya. Iya. Berarti kalau gitu tetap berbahasa yang baik dan benar, Amin. kemudian selalu bermanfaat, Amin. terutama kawan-kawan pemuda. Nah, ingat, tetap berbahasa dengan baik dan benar, dan jangan lupa selalu bermanfaat. Baik, terima kasih kepada Nafisa, Revalina, dan terima kasih kepada kawan-kawan yang lain. Tetap berada di podcast Berisik, Fikom Berisik, kita semua berisik. Terima kasih Bang Wawan, Bang Adul, Bang Adi. Salam bahagia.